Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini untuk sama-sama kita kembali buka Alkitab kita dengar sabda firman Tuhan, dan kita sama-sama bisa merenungkan, menjadi pelaku firman, berbuah, dan menjadi berkat. Bersama dengan kami, Elkana Ministry, kami sungguh bersyukur saudara bisa setia bersama-sama di dalam rancangan Tuhan bagi setiap saudara. Dalam pembacaan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali mendengar sabda firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan pasalnya yang ke-20 dan Bilangan pasalnya yang ke-21 dengan perikop air dari Bukit Batu. Dan Bilangan 21, Raja Kanaan dikalahkan. Namun sebelum itu, mari kita memulai semua dengan kita berdoa. Kami bersyukur untuk bulan yang baru yang Tuhan berkati bagi setiap kami. Terima kasih untuk bulan yang sudah berlalu Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami melangkah di bulan yang baru ini dengan percaya, dengan beriman bahwa Yesus Immanuel tak akan pernah tinggalkan kami. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Di dalam nama Yesus kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah pergi dengan sia-sia, tetapi dia akan kembali bekerja, menjadikan kami berbuah dan menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Roh Kudus kami percaya ada tuntunan-Mu lewat hikmat dan bijaksana-Mu. Engkau menolong kami dalam memahami firman Tuhan hari ini. Semua kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita segera baca di Bilangan 20 dan Bilangan 21. Air dari Bukit Batu. Maka tibalah Bani Israel, yaitu segenap umat itu di padang gurun Sin pada bulan pertama. Dan tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di sana lalu dikuburkan di sana. Di sana tidak ada air bagi jemaat. Maka berkumpullah mereka menentang Musa dan Harun. Berselisihlah bangsa itu dengan Musa dan berkata, seandainya kami mati bersama ketika saudara-saudara kami mati di hadapan Yahweh, mengapa kamu membawa jemaat Yahweh ke padang gurun ini? Agar kami dan ternak-ternak kami mati di sini. Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat sengsara ini? Di sini tidak ada tempat untuk menabur benih, pohon ara atau tanaman anggur atau pohon delima. Bahkan tidak ada air untuk diminum. Lalu pergilah Musa dan Harun dari hadapan umat itu ke pintu kemah pertemuan dan sujudlah mereka di sana. Maka tampaklah kemuliaan Yahweh kepada mereka. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ambillah tongkat dan engkau bersama Harun saudaramu, kumpulkanlah umat itu. Berbicara kepada bukit batu itu di depan mata mereka agar mereka mengeluarkan air dari bukit batu itu. Maka engkau dapat memberi minum kepada umat dan ternak mereka. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang difirmankannya. Setelah Musa dan Harun mengumpulkan jemaat di depan bukit batu itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang hai kamu pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air sangat banyak sehingga minumlah seluruh umat itu dan ternaknya. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, maka engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Inilah air Meriba, karena Bani Israel bertengkar dengan Yahweh dan dia menyatakan kekudusannya di antara mereka. Musa mengirim para utusan dari Kades kepada Raja Edom. Demikianlah saudaramu Israel mengatakan, engkau mengetahui semua kesusahan yang telah menimpa kami. Bagaimana leluhur kami pergi ke Mesir dan lama diam di Mesir. Orang-orang Mesir itu berlaku jahat kepada kami dan leluhur kami. Ketika kami berseru kepada Yahweh, dia mendengar suara kami, lalu mengirim seorang malaikat, kemudian membawa kami keluar dari Mesir. Maka sekarang kami berada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Aku mohon izinkanlah kami melewati negerimu. Kami tidak akan melewati ladang-ladang dan kebun anggurmu. Kami juga tidak akan minum air dari sumurmu. Kami akan berjalan melewati jalan raya. Kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami telah melewati batas daerahmu. Berkatalah orang Edom kepadanya, janganlah engkau melewati daerahku, agar jangan aku keluar menyerang kau dengan pedang. Lalu Bani Israel berkata kepadanya, kami akan melewati jalan besar. Jika kami minum airmu, aku dan ternakku, maka kami akan membayarnya. Aku hanya ingin lewat dengan berjalan kaki. Lalu ia menjawab, engkau tidak boleh lewat.
Lalu orang Edom itu keluar menghadapi mereka dengan banyak orang dan tentara yang kuat. Jadi orang Edom menolak mengizinkan orang Israel melewati daerahnya, maka memutarlah orang Israel dari mereka. Berangkatlah Bani Israel, bahkan seluruh umat itu dari Kades dan tiba di Gunung Hor. Berbicaralah Yahwe kepada Musa dan Harun di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada leluhurnya karena ia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel, karena kamu tidak taat kepada firmanku di mata air Meribah. Ambillah Harun dan Eleazar anaknya, lalu bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, lalu kenakanlah kepada Eleazar anaknya. Maka Harun akan mati lalu dikumpulkan bersama leluhurnya di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Yahwe. Maka pergilah mereka naik ke Gunung Hor di depan mata seluruh umat. Kemudian Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu Harun mati di sana di puncak gunung itu. Maka turunlah Musa dan Eleazar dari gunung itu. Ketika seluruh umat melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh kaum Israel menangisi Harun selama 30 hari. Bilangan pasalnya yang ke-21, Raja Kanaan dikalahkan. Raja Arad, orang Kanaan yang tinggal di Negeb, mendengar bahwa Israel telah masuk ke arah Atarim. Ia berperang melawan orang Israel dan menawan mereka beberapa orang sebagai tawanan. Lalu orang Israel bernazar sebuah nazar kepada Yahwe dengan berkata, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka. Yahwe mendengarkan suara orang Israel itu dan menyerahkan orang Kanaan. Lalu bangsa Israel memusnahkan semua orang Kanaan, mereka beserta kota-kotanya, dan menyebut nama tempat itu Horma. Berangkatlah orang-orang Israel dari Gunung Hor ke arah Laut Merah untuk mengelilingi tanah Edom. Tetapi jiwa mereka menjadi tidak bersemangat di perjalanan. Mereka berkata-kata melawan Elohim dan Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Di tempat ini tidak ada roti juga, tidak ada air. Jiwa kami muak dengan roti yang tidak bernilai ini. Lalu Yahwe mengirimkan ular-ular tedung di antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyaklah dari orang Israel mati. Oleh karenanya bangsa itu datang kepada Musa lalu berkata, kami telah berdosa, kami telah berkata-kata melawan Yahwe dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahwe, biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami. Maka Musa berdoa demi bangsa itu. Lalu Yahwe berfirman kepada Musa, buatlah bagimu ular tedung, lalu tempatkanlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang telah dipagut, jika memandang kepada arah tiang itu, ia akan hidup. Musa membuat sebuah ular tembaga dan menempatkannya pada sebuah tiang. Maka terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka ia hidup. Berangkatlah kaum Israel dan berkemah di Obot. Lalu mereka berangkat dari Obot dan berkemah di Abarim, di padang gurun yang ada di hadapan Moab ke arah matahari terbit. Dari sana mereka berjalan lalu berkemah di lembah Zeret. Kemudian mereka berangkat lagi dan berkemah di seberang Arnon yang ada di padang gurun yang keluar dari perbatasan Amori. Karena Arnon adalah batas Moab, yaitu antara Moab dan orang-orang Amori. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab perang Yahwe, Waheb di Laut Merah dan lembah-lembah Arnon. Di lembah-lembah sungai yang membentang ke kediaman Ar dan pada tepi perbatasan Moab. Dari sana mereka menuju ke Beer, itulah sumur tempat Yahwe berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu dan biarkanlah aku memberikan air kepada mereka. Saat itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, membualah hai sumur, bernyanyilah baginya. Para pemimpin telah menggali sumur, para bangsawan bangsa itu telah menggeruknya oleh petunjuk penguasa dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka pergi ke Matana, lalu dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, kemudian dari Bamot lembah yang di tanah Moab ke puncak Pisga di mana terlihat hamparan padang gurun. Orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan mengatakan, biarkan kami melewati negerimu. Kami tidak akan berbelok ke arah ladangmu atau masuk ke kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan meminum air dari sumurmu. Kami akan berjalan pada jalan raya raja sampai kami melewati perbatasanmu. Namun Sihon tidak akan biarkan orang Israel lewat pada perbatasannya. Mereka mengumpulkan seluruh bangsanya lalu keluar untuk menghadapi orang Israel di padang gurun, memasuki Yahas lalu memulai perang dengan Israel. Tetapi orang Israel memukul mereka kalah dengan mata pedang dan menguasai negerinya dari Arnon sampai ke Yabok, sejauh daerah kaum Amon, karena perbatasan kaum Amon itu kuat.
Israel merebut seluruh kotanya, lalu mereka tinggal di semua kota orang Amori, di Hesbon dan di semua anak kotanya. Karena Hesbon adalah kota Sihon, raja orang Amori, maka raja ini telah mengadakan perang terhadap raja Moab sebelumnya, juga telah mengambil seluruh negerinya dari tangannya sampai ke Arnon. Oleh karena itu mereka berbicara dengan perumpamaan katanya, datanglah ke Hesbon, biarlah kota Sihon dibangun dan ditegakkan, sebab api telah keluar dari Hesbon, kobaran api dari kota Sihon, ia telah melahap habis Moab, penguasa-penguasa bukit-bukit Arnon. Celakalah engkau, hai Moab, engkau telah binasa, hai bangsa Kamos. Ia telah menyerahkan anak-anaknya lelakinya sebagai pelarian, dan anak-anak perempuannya ke dalam tawanan bagi Sihon, raja orang Amori. Tetapi kita telah melemparkan mereka. Hesbon telah binasa sampai Dibon, kita telah menghancurkannya sampai Nafa, bahkan mencapai Medeba. Lalu tinggallah orang Israel di negeri orang Amori. Musa mengutus orang untuk mengintai Yaeser. Mereka merebut desa-desanya dan mengusir orang-orang Amori yang ada di sana. Mereka berbalik lalu naik ke jalan Arabasan. Og, raja Basan itu keluar untuk menghadapi mereka. Seluruh rakyatnya menuju medan perang Edrei. Tetapi firman Yahweh kepada Musa, jangan takut kepadanya, karena aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu, juga seluruh rakyatnya dan negerinya. Haruslah engkau perbuat kepadanya seperti yang telah engkau perbuat kepada Sihon, raja orang Amori yang tinggal di Hesbon itu. Lalu bangsa Israel mengalahkannya dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sampai tidak ada sisa yang selamat. Kemudian mereka menduduki negerinya. Haleluya, amin. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini di Bilangan pasalnya yang ke-19, yang ke-20 dan 21. Dan kiranya firman hari ini menjadi remah bagi hidup kita, bagi hidup saya dan saudara, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu, dan kita akan merebut bagian yang sudah tentukan dalam janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Saudara, biarlah kita semua hari ini selalu bersyukur, selalu berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.